Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Malam hari ini kita semuanya berkumpul dalam dua rangkaian acara. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu haul daripada almarhum ila rahmatil qayyum Al-Habib Faisal Al-Hamid. Tadi ketika magam dibawakan bait syair tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, serempak penduduk kota Madinah, laki mau perempuan, besar maupun kecil, menyambut kedatangan Nabi dengan tala'al badru alaina. Telah muncul kepada kita semuanya al-badr, bulan purnama. Kenapa Nabi disebut al-badr? Kenapa Rasulullah dikatakan bulan purnama? Pertama, karena memang Nabi itu wajahnya terang bagaikan bulan purnama. Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Kalau bulan yang ada di langit itu menjadi purnama, satu bulan cuma satu kali, malam 15. Tapi wajahnya Rasulullah selalu purnama sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar bal adwa'u minal qamar idza lam yahul dunahul ghamam. Sebagian mereka mensifati wajah Nabi seperti bagian daripada bulan, bukan. Bahkan lebih terang daripada bulan purnama yang tidak dihalangi oleh awan. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, pernah beliau ditanya, akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang? Maka sahabat Abu Hurairah menyatakan, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Tidak, wajah Nabi bukan seperti kilauan pedang, tapi seperti matahari berjalan ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah membahasakan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Benar-benar telah datang kepada kalian semuanya adalah cahaya dan kitab yang menerangkan segala sesuatu. Kitab yang menerangkan segala sesuatu yaitu Al-Quran. Cahaya yang dimaksud adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah sebut Nabi Muhammad itu sirajan munira, sumber cahaya yang menerangi. Terang benderang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi disebut bulan purnama? Karena wajah Nabi itu enak dipandang.
Sehingga siapapun yang memandang wajah Rasulullah itu senang. Tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata menjadi terhibur melihat keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kamu tidak akan bisa mendapatkan yang ada di wujud semuanya ini sebanding dengan Rasulullah, apalagi mengungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit berkata, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah daripada kamu ya Rasulullah belum pernah dipandang oleh mata. Yang lebih elok daripada rupamu ya Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada segala sesuatu, seakan-akan engkau diciptakan menurut kemauan dan seleramu. Kalau kita disuruh milih misalnya, minta mata bagaimana? Minta mata yang terbaik. Kulit bagaimana? Yang paling halus dan seterusnya. Itulah Allah pilihkan yang terbaik untuk Nabi SAW. Orang-orang Arab paling menikmati pemandangan itu yaitu ketika bulan purnama. Kalau di Indonesia bisa ke gunung melihat gunung yang banyak pohon-pohon yang rindang, buah-buah dan bunga-bunga, ke kebun atau yang lainnya. Kalau di Arab gunungnya batu-batuan, nggak ada kebun-kebunan, ya kebun kurma yang ada tumpukan padang pasir di gurun pasir. Mereka akan bisa menikmati ketika bulan purnama di hamparan gurun padang pasir yang luas menjadi terang benderang dari satu bulan purnama yang ada saat itu. Saat mereka menikmati bulan purnama, datang Rasulullah SAW. Orang lebih menikmati keindahan wajah Nabi Muhammad, sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan menjadi cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad, mencuri pandangan orang yang melihatnya, beralih melihat wajah Rasulullah SAW. Bingung orang mau mensifati bagaimana sifat Nabi itu yang paling tepat, bingung karena Nabi lebih daripada yang disifati oleh manusia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ya ikhwani, adakah kita punya cita-cita ingin melihat Rasulullah? Adakah di antara kita punya berharap kepada Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Terhijab hati kita, saudara. Kita lebih memandang mobil yang mewah lebih berharga daripada Nabi Muhammad. Kita menilai rumah yang megah lebih berharga daripada Nabi Muhammad. Bahkan kita menilai surga lebih nikmat daripada duduk dengan Nabi Muhammad. La, saudara. Tidak ada yang lebih nikmat, yang lebih istimewa, yang lebih indah, melebihi daripada bertemu dengan Rasulullah SAW. Menyaksikan keindahan Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan bimbingan dan tutur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyulam kain ada di dalam kamar Nabi.
di malam hari diterangi dengan lampu minyak. Tengah-tengah menyulam, lampu minyak mati. Di malam hari dalam kamar gelap. Lepas jarum yang kecil itu dari tangan Siti Aisyah jatuh ke lantai kamar Nabi. Lantai kamar Nabi bukan dari granit, marmer, atau keramik, tanah, saudara. Jarum yang kecil jatuh ke tanah di kamar tanpa ada sinar di malam hari, nggak kelihatan. Diraba-raba sama Siti Aisyah, nggak dapat. Tengah-tengah mencari jarum, Siti Aisyah melihat ada perubahan di kamar itu, jadi terang benderang. Sehingga jarum yang kecil jatuh ke tanah itu terlihat oleh Siti Aisyah dipungut. Padahal lampu mati. Sinar itu keluar daripada wajah Nabi Muhammad. Nabi masuk kamar, berubah. Kamar menjadi terang benderang. Siti Aisyah melihat begitu pancaran wajah Nabi. Beliau berkata, ma abwa'a wajhaka ya Rasulullah. Betapa terangnya wajah Anda ya Rasulullah. Nabi menjawab, na'am wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya, celaka orang kalau tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siti Aisyah bertanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang tidak beruntung itu? Yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Dengarkan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yaitu orang yang disebut namaku, orang yang diceritakan sejarahku, tapi tidak bersolawat kepada aku. Hati. Kalau Anda hadir maulid, masih bingung rokok, nggak usah hadir, ente di rumah lebih selamat. Kalau Anda menghadiri maulid, masih Anda berbicara politik, ente tinggal di rumah, nggak usah hadir. Kenapa? Siapa orang disebut nama Nabi, diceritakan Nabi, tidak bersolawat kepada Nabi, khawatir akan menjadi hijab, dia tidak bisa ketemu Nabi di hari kiamat. Mau minta turun sama siapa kalau nggak ketemu sama Rasulullah? Siapa yang akan bisa membantu saudara nanti dari kiamat selain Nabi Muhammad SAW? Karena itu selalu selawat kepada Rasulullah SAW. Naam. Apa kira-kira harapannya kita? Harapan murahan saudara, selera murahan kita ini. Selera murahan. Fa ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sadauhu wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa bi ashrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Habib Ali, mohon ya Allah beri kami kemuliaan bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bersihkan hati ini yang banyak karatnya, yang bisa menghalangi bisa melihat Rasulullah. Hati kamu, hati yang cinta dunia ini, hati yang cinta harta ini, hati yang ambisi ini, hati yang penuh dengki, hati yang penuh riya. Ini yang menjadi hijab untuk kita bertemu dengan Rasulullah. Wa balli aliyan ma yarumu minal liqa bi asyrafi abdin. Sampaikan ya Allah, hambamu Ali ini bisa bertemu dengan hamba yang termulia, yang menjadi jullu qasdi liqa'uhu, yang menjadi harapan utamanya, cita-cita utamanya adalah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini selera tinggi saudara. Wa antuballighani min syarafil gurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata
amalina. Doanya Habib Ali, ya Allah, sampaikan aku untuk bisa mendapatkan kemuliaan dekat denganmu dan dekat dengan Rasulullah kekasih-kekasihmu, untuk menjadi wahiyata amalina, puncak daripada cita-citaku. Cita-cita itu jangan murahan, kepingin tanah yang mewah, yang luas. Orang kafir punya cita-cita lebih dari ente. Pingin rumah yang gede, musuh Allah dikasih. Pingin ketemu Nabi Muhammad. Pingin mendapatkan derajat di sisi Nabi Muhammad. Pingin dekat Nabi Muhammad. Itu yang istimewa, saudara. Jangan murahan kalau punya cita-cita. Seorang sahabat selalu khidmat sama Nabi. Sendal Nabi disiapkan, tongkat Nabi selalu dibawa. Nabi ibah sama ini orang, pingin ngasih sesuatu, panggil, salni, salni, minta sama aku, minta sama aku. Kalau kita saat itu mungkin, toko saya ya Rasulullah mudah-mudahan laris, duit saya mudah-mudahan tambah banyak. Ini orang tahu nilainya Nabi. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah selalu bersanding bersamamu sampai ada di surga. Allah. Diam Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, A'inni bi kathratis sujud. Bantu aku untuk bisa mewujudkan harapanmu dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kita, diri kita. Inti sudah mengerjakan sholat duha, Qabliyah Ba'diyah, Qiyamul Lail. Inti minta sama Nabi, kumpul sama Nabi, dekat sama Nabi, ada di surga dengan main kartu, main karambol, nonton TV. Nah, ini bikatrati sujud. Pingin bersama aku ada di surga yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan saya bantu. Cita-cita harus tinggi, saudara. Jangan kita menjadi orang cita-cita murahan. Kalau dunia ini semuanya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saga minha kafiran syarbata ma. Dunia ini enggak ada berharga kalau seandainya nilainya dunia ini di pandangan Allah seperti nilainya sayap nyamuk di pandangan kamu. Sayap nyamuk enggak berharga bagi kita. Kalau seandainya seperti sayap nyamuk aja, sayapnya lalat aja, orang kafir enggak boleh minum air di dunia ini. Karena lebih hina daripada itu di pandangan Allah di dunia, yang kafir pun musuh Allah pun bisa menikmati dunia. Kita mau gila-gilaan sama dunia, kemudian kita lupakan Muhammad Rasulullah. Kehilangan Nabi Muhammad untuk urusan dunia, ya ikhwani. Yang haram terjang, riba lakukan, semuanya lakukan, yang penting dunia. Jauh dari Nabi Muhammad, rugi Anda. Punya cita-cita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kita pernah jauh dari Nabi Muhammad? Nabi nggak pernah jauh dari Nabi Muhammad. Dari Anda semuanya. Nabi selalu dekat dengan Anda. Anda selalu ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ini selalu dalam hati Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifatkan Nabi Muhammad itu punya rasa cinta kasih sayang terhadap orang beriman yang luar biasa. Karena itu ketika Nabi mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha,
bakal Allah akan memberikan anugerahnya kepada kamu, wahai Muhammad. Tuhan kamu bakal akan memberikan anugerahnya kepada kamu sampai kamu ridho, sampai kamu puas, sampai lega. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidu min ummati finnar. Demi Allah, aku nggak merasa lega, aku tidak merasa puas kalau semenjak masih ada satu orang umatku yang disiksa di neraka Allah. Allahu Akbar. Nabi tidak mau masuk surga kecuali dengan antum semuanya, dengan anda semuanya. Begitu cintanya luar biasa. Hah? Ketika di akhir ajal Rasulullah, Nabi udah sakit. Datang malaikat Israel ke Nabi. Nabi tanya, "Ji'ta zairan am gabidha?" Anda datang untuk berziarah atau mencabut nyawa? Wahai Israel, Israel menyatakan, "Ji'tu zairan wa gabidhan in syi'ta." Aku datang ziarah kepada Anda ya Rasulullah dan mencabut nyawa jika Anda berkenan. Kata Nabi, sebentar, aku perlu sama Jibril, aku lagi gelisah. Datang Jibril. Apa kegelisahan Rasulullah? Man li ummati min ba'di. Siapa yang akan memperhatikan umatku setelah aku wafat? Wahai Jibril, Anda yang dipikiri sama Rasulullah di akhir umur ini. Jibril tidak bisa menjawab, kembali ke hadrat Allah. Nggak lama datang membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Agri li habibi Muhammad SAW minis salam. Wa qullahu inna rabbaka la yukhzika fi ummatika abada. Wa inni haramtu jannata 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhuluha anta wa ummatuk. Kasih tahu kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan dia selama-lamanya. Dan aku nyatakan surga haram bagi seluruh para nabi dan umatnya sebelum engkau wahai kekasihku masuk dan umatmu terlebih dahulu. Baru Nabi menyatakan, al-an tabat nafsi, sekarang aku tenang. Apa yang dipilih Nabi? Ar-rafiqul a'la, aku ingin kembali bersanding bersama Allah Subhanahu wa taala. Anda ya ikhwani, Anda yang dipikiri sama Rasulullah, hatinya penuh dengan cinta kepada Anda. Pertanyaannya, apa isi hati Anda untuk Nabi? Seberapa persen cintanya Anda kepada Nabi Muhammad? Karena itu pecinta-pecinta Rasulullah, dia tidak memberi peluang dalam hatinya kecuali Allah dan Rasulullah dalam hatinya. Tuh lihat Habib Ali Al-Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang begitu megah bangunannya, yang begitu berlimpah nikmatnya, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk masuk kepadanya. Aku minta surga bukan karena bidadarinya yang cantik, bukan makanannya yang lezat, bukan pemandangannya yang indah. Aku minta masuk surga karena aku ingin dekat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, kalau ada orang yang dia tadi itu ingin bertemu dengan kekasihnya, anggap pengantin, masuk ke dalam kamar, bingung rotinya aja, bingung menikmati bantalnya aja, itu nggak waras, nggak normal. Kenapa? Karena itu semuanya dibuat roti, kasur yang empuk, bau, dupa, kemudian wangi, terang berang, lampu yang baik, yang bagus semuanya itu disediakan. Kenapa? Karena untuk pengantin. Anda masuk surga itu, surga dihiasi dengan kenikmatan itu karena untuk pengantinnya yaitu Nabi Muhammad.
Karena itu Nabi disebut arusal khafigen. Nabi itu adalah pengantin dunia dan pengantin akhirat. Kita kan selama ini terhijab ya ikhwani. Kita anggap kita ini dalam kenikmatan. Kita ini kehilangan kenikmatan besar karena kita nggak bertemu dengan Rasulullah. Lah, udah kita nggak ketemu di dunia, nanti di akhirat nggak ketemu dengan Nabi. Saya mau tanya, berapa kali kita salam kepada Rasulullah? Ini saya bukan, ini kita semuanya harus sadar bahwa kita ini selama ini adalah salah, saudara. Berapa kali kita salam sama Nabi? Dalam sholat kita salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Muhammad. Kita kalau makom, setiap makom, ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika, salam kepadamu ya Rasulullah. Anda yakin nggak salam kepada Nabi? Tapi kenapa kita tidak bisa mendengarkan jawaban Nabi? Kenapa ya ikhwani? Karena hati kita terhijab, padahal kita salam langsung kepada Nabi. Karena itu sebagian mereka tanya kepada murid-muridnya, hal sami'tumur rad idza sallamta ala nabi sallallahu alaihi wasallam biudunik? Apakah kamu mendengarkan jawaban Nabi terhadap salam kamu dengan telinga kamu? Hal ahad minkum, ada di antara kamu, seorang di antara kamu? Mereka menyatakan qalu la, enggak ada wahai guru, ya syekh, enggak ada. Ubku ala gulubin mahjubatin anillah wa rasulih. Kamu harus nangis, bukan bahagia, dari hati yang terhijab dari Allah dan Rasulullah. Selama ini kita terhijab ya ikhwani. Kenapa? Kita, mahabbah kita enggak shadiqah. Mahabbah kita enggak shadiqah. Karena itu ayo jadikan acara maulid ini bukan hanya sekedar kita rebana, bukan hanya sekedar kita kumpul, tapi untuk meningkatkan kekuatan cinta kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ya ikhwani, mahrum kita ini tidak mendapatkan, bukan ketemu Nabi dalam yaqadhah, dalam mimpi pun enggak diberi oleh Allah. Kenapa? Mahabbah kita enggak shadiqah. Mimpi Nabi aja enggak kadang-kadang. Apa ya yang isi hati kita kalau begitu? Apa isi hati kita selama ini? Kita isi apa hati kita ini selama ini? Mana cinta Nabi dalam hati kita? Kita lupakan Nabi dengan sengaja ya ikhwani. Doa-doa yang diatur Nabi enggak kita baca. Sunnah-sunnahnya Nabi enggak kita lakukan. Yang tidak disenangi oleh Nabi menjadi hobi, kecanduan. Karena itu ayo, jangan kita kehilangan yang satu ini. Kita pasti akan menjadi orang yang menyesal. Punya cita-cita yang tinggi, bertemu dengan Rasulullah SAW. Man ra'amni fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di mimpi bakal melihat aku dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Minimal ketika sakaratul maut Nabi akan datang membantu kita husnul khotimah. Karena itu ayo kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah acara maulid ini akan bisa membuat hati kita semakin bergelora cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan cinta ini bukan hanya slogan yang ada di mulut kita, tapi mendarah daging kepada seluruh tubuh kita. Dan akhirnya pandangan kita adalah pandangan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah. Pendengaran kita, pendengaran yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah. Yang keluar kata-kata dari mulut kita adalah untuk mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Semua gerak-gerik kita adalah untuk Allah dan Rasulullah. Diamnya kita untuk Allah dan Rasulullah. Akhirnya kita menjadi orang beruntung, dicintai oleh Allah dan dekat dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair atas undangannya Al-Habib Ali
bin Faisal. Mudah-mudahan insyaallah acara ini akan terus semakin berkembang, pondok ini akan berkah, dan di sini hadir juga ad-du'a ilallah, para dai-dai. Ada di sini Habib Hadi, ada Habib Alwi, ada yang lain-lainnya, Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaallah akan bisa memberikan fawaid kepada kita, faedah-faedah kepada kita. Tapi ana al-afu, ana harus pulang karena besok subuh ada daras, ada di Pasuruan. Mudah-mudahan insyaallah sehat wal afiat, zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita baca salam sama Nabi ya. Salam kepada Nabi, salam cinta insyaallah ya. Nah, salam cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ayo coba qasidahnya pakai ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Hafal enggak? Ya Rasulullah, salamun alaik. Hadirkan Rasulullah. Ya